Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi Zero episode kelima. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkannya Runa dan Ryuto yang saat ini sedang belajar bersama di sebuah kafe. Yang mana karena Ryuto pandai dalam mapel bahasa Inggris, sehingga Runa meminta kepada Ryuto untuk mengajari mapel tersebut. Lantas ketika ada pembahasan tentang pria terakhir pembohong, di sini Runa beranggapan bahwa pria tersebut sama dengan Ryuto, namun bukan mengenai tentang masalah berbohongnya. Melainkan di sini Runa merasa yakin bahwa Ryuto merupakan laki-laki terakhirnya yang pasti setia kepada dirinya. Seketika itu Ryuto pun merasa baper dengan pernyataan yang dikatakan Runa tersebut. Lalu ketika mereka pulang bersama, di sini Runa pun mengatakan kepada Ryuto untuk merayakan 1 bulan jadian mereka dengan berlibur di pantai pada liburan musim panas nanti. Seketika itu Ryuto pun menyetujuinya karena nantinya ia bisa melihat Runa yang mengenakan pakaian renang. Selain itu, di sini Runa juga terlihat sangat senang karena kencannya kali ini disetujui oleh Ryuto. Lantas karena Ryuto telah mengajari Runa belajar mapel bahasa Inggris, sehingga Runa bisa mendapatkan nilai di atas KKM, yang artinya Runa bisa berlibur ke pantai tanpa ada beban tugas tambahan ketika liburan musim panas nanti. Lalu ketika jam istirahat, rupanya 2 sahabat Ryuto juga berhasil mendapatkan nilai yang bagus, sehingga mereka sama-sama bisa berlibur pada liburan musim panas nanti. Dan tak lama setelah itu, ketika Ryuto sehabis dari toilet, ia pun dihampiri Maria yang ingin meminta Ryuto untuk diajari PR bahasa Inggris. Namun karena Ryuto sudah ada janji dengan Runa, sehingga ia tidak bisa untuk membantu Maria kali ini. Lalu ketika Maria meminta diajari matematika, seketika itu Ryuto malah menyarankan kepada Maria untuk belajar bersama sahabatnya yang bernama Ichi, karena Ichi lebih pandai dalam mapel matematika daripada dirinya. Namun karena tujuan awal Maria untuk PDKT dengan Ryuto, sehingga akhirnya ia pun hanya meminta nomor WA dari Ryuto agar dirinya nanti bisa menghubungi Ryuto. Waktu kencan pun telah tiba. Saat Ryuto sedang menunggu Runa di stasiun, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Maria yang ingin meminta diajari Ryuto pada tanggal 23 nanti. Namun karena pada hari itu Ryuto sedanglah sibuk, di sini Maria pun masih kekeh meminta kepada Ryuto untuk mengajarinya ketika Ryuto sedang senggang. Lalu karena saat ini Runa telah datang, sehingga Ryuto tidak jadi membalas pesan dari Maria. Lalu sesampainya mereka di pantai, di sini Ryuto pun terlihat sangat gugup karena sebentar lagi dirinya akan melihat Runa ketika mengenakan pakaian renang. Dan benar saja setelah Runa ganti baju, di sini Ryuto pun sampai tidak bisa berkata-kata karena ia melihat kecantikan Runa ketika sedang mengenakan pakaian renang. Lalu sebelum mereka bermain di pantai, di sini Runa pun meminta kepada Ryuto untuk membantunya dalam mengoleskan tabir surya. Seketika itu Ryuto pun merasa gugup sekaligus senang karena ia akan mengoleskan tabir surya pada pacarnya. Lantas di sini Ryuto pun malah mencoba memikirkan rumus matematika karena ia tidak ingin malah memikirkan hal yang aneh-aneh kepada Runa. Lalu setelah itu mereka pun menikmati kencan mereka dengan mereka berdua yang bermain bersama-sama di pantai. Lantas di saat mereka sedang beristirahat, di sini Ryuto pun memuji pakaian dari Runa yang menurutnya sangat cocok ketika dikenakan Runa. Seketika itu Runa pun terlihat baper karena pujian dari Ryuto, yang mana ternyata pakaian tersebut sebelumnya telah Runa pikirkan matang-matang ketika ia berbelanja bersama teman-temannya. Lalu tak lama setelah itu, karena tiba-tiba saat ini sedang turun hujan, sehingga terpaksa Runa dan Ryuto menginap di penginapan sekitar sana. Dan karena mereka berdua telah beralasan kepada orang tua mereka masing-masing bahwa mereka saat ini sedang menginap di rumah teman mereka, sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Lantas karena biaya penginapan cukup mahal untuk 1 kamar, sehingga mereka pun memutuskan untuk memesan 1 kamar saja untuk ditempati mereka berdua.
Kemudian ketika Ryuto meminta Runa untuk mandi terlebih dulu, seketika itu Ryuto pun merasa sangatlah panik karena malam ini dirinya akan tidur di satu kamar yang sama dengan Runa. Lalu setelah Runa selesai mandi, saat ini ia pun dikejutkan dengan Ryuto yang kini sedang melakukan sit up di ruangan. Lantas ketika Runa hendak menyentuh perut kekar dari Ryuto, di sini Ryuto pun spontan menghindarinya dan ia pun langsung pergi ke pemandian untuk segera mandi di sana. Dan selama mandi, di sini Ryuto terlihat cukup kepikiran bahwa mungkin alasan Runa yang ingin menyentuh perutnya karena mungkin Runa ingin melakukan enak-enak dengan dirinya. Lalu selang beberapa saat ketika Ryuto sehabis mandi, di sini pandangan Ryuto pun tertuju pada Runa sehingga membuat Runa pun merasa cukup baper. Namun alasan sebenarnya Ryuto memandangi Runa karena jika dilihat-lihat Runa memang terlihat mirip dengan Maria. Lantas karena Ryuto memuji kecantikan Runa ketika tidak mengenakan make up, sehingga membuat Runa pun makin merasa baper terhadap Ryuto. Lalu tak lama kemudian ketika mereka berdua hendak tidur, di sini tiba-tiba Runa bertanya kepada Ryuto, apakah Ryuto ingin melakukan enak-enak dengan dirinya. Ryuto yang mendengarnya pun tentu merasa sangat terkejut dengan pernyataan dari Runa. Namun alasan Runa menawarkan hal tersebut bukan karena Runa ingin melakukannya, melainkan ia merasa tak enak dengan Ryuto yang sepertinya sedang menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun jika Ryuto tidak mau, maka dirinya juga tidak akan melakukannya. Yang mana setelah berpacaran dengan Ryuto, baru pertama kalinya ia ada inisiatif untuk mengkisu Ryuto tanpa ada rasa paksaan untuk saling berkisu. Oleh sebab itu, di sini Runa juga berkeinginan untuk menguatkan mentalnya terlebih dulu sebelum melakukan hal tersebut, agar ketika dirinya telah siap, maka yang akan timbul adalah perasaan cinta yang mendalam dengan Ryuto. Ryuto yang mendengarnya pun memahami maksud dari Runa dan ia akan rela menunggu sampai mental dari Runa benar-benar telah siap. Seketika itu Runa pun bertanya kepada Ryuto mengapa Ryuto begitu baik kepada dirinya sampai rela menahan diri untuk melakukan hal tersebut. Yang mana karena Ryuto benar-benar mencintai Runa sehingga ia ingin melakukan yang terbaik demi Runa. Lalu sebelum tidur, di sini Runa meminta Ryuto untuk memeluknya agar Runa bisa menenangkan dirinya untuk sejenak. Seketika itu Ryuto pun terlihat sangat senang karena baru pertama kalinya dirinya berpelukan dengan Runa. Lantas di sini Runa pun mengatakan kepada Ryuto bahwa semoga di bulan selanjutnya ia dan Ryuto bisa bersama sebagai sepasang kekasih. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Maria sembari ia yang memandangi pesannya kepada Ryuto yang sedari tadi belum dibalas oleh Ryuto. Yang mana di sini dirinya merasa iri kepada Runa karena ia tidak bisa memiliki Ryuto sebagai pacarnya. Hari esok pun tiba. Setelah Ryuto mengantar Runa pergi pulang, tiba-tiba ia kebetulan bertemu dengan Nikoru yang tengah bekerja di rumah makan di sekitar sana. Dan karena ada hal yang ingin dibicarakan Nikoru, sehingga kini Ryuto pun diajak masuk ke rumah makan tersebut dan Nikoru juga menyiapkan makanan khusus untuk Ryuto. Dan ketika Ryuto memakannya, di sini Nikoru mencoba bertanya kepada Ryuto tentang kencan Ryuto bersama dengan Runa kemarin. Yang mana di sini Nikoru ingin memastikannya apakah Ryuto benar-benar merupakan pria yang cocok untuk Runa. Dan setelah Ryuto mengatakan bahwa kencannya dengan Runa berjalan lancar, di sini Nikoru meminta Ryuto untuk jangan menganggap Runa sebagai gadis posesif karena Runa yang seringkali mengirim pesan kepada Ryuto. Dan karena Ryuto bisa menanggapi sikap posesif dari Runa dengan baik, sehingga membuat Nikoru pun merasa cukup tenang. Selain itu, di sini Nikoru juga mengatakan tentang kutukan pacaran yang selalu menimpa Runa, yang mana setiap kali Runa berpacaran, selalu saja Runa harus putus dengan pacarnya hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, baik itu karena pacarnya yang selingkuh atau memang sengaja ingin putus dengan Runa. Oleh sebab itu, di sini Nikoru meminta sangat kepada Ryuto agar bisa mempertahankan hubungannya dengan Runa. Ryuto yang mendengarnya pun tentu akan berjanji agar dirinya bisa tetap berada di sisi Runa. Lalu setelah itu, ketika Ryuto pergi pulang, ia pun baru sadar mengenai maksud dari Runa yang berharap agar hubungan mereka bisa bertahan sampai 2 bulan nanti. Yang mana hal ini dikarenakan Runa masih merasa khawatir jika kejadian yang lalu tetap terjadi pada hubungannya dengan Ryuto.
Dan tak lama kemudian ketika Ryuto pergi pulang, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Runa, namun dengan menggunakan ponsel milik Maria dengan beralasan bahwa baterai ponselnya saat ini sedanglah habis. Yang mana di sini Runa pun mengaku bahwa dirinya saat ini sedang berkunjung ke rumah Maria setelah sekian lama dirinya tidak berkunjung ke sana. Dan tujuan Runa yang ingin menelpon Ryuto karena ia ingin berbincang langsung dengan Ryuto saat ini juga di sekolah. Dan meskipun Ryuto sendiri sedang merasa capek, di sini ia pun akan menuruti permintaan pacarnya. Lalu tak lama kemudian ketika Ryuto telah tiba di sekolah, atau lebih tepatnya ruangan yang ditujukan oleh Runa, yang mana di sini tiba-tiba Runa meminta kepada Ryuto untuk melakukan enak-enak sekarang juga. Seketika itu Ryuto pun merasa sangat terkejut dengan Runa yang tiba-tiba meminta hal tersebut sekarang. Ataukah mungkin Runa yang ada di hadapan Ryuto sebenarnya bukanlah Runa yang sesungguhnya? Oke, untuk pembahasan anime Kimi Zero episode kelima cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you the next video.